mau jadi wali kota ya harus berani ngalahin calon-calon wali kota lain dengan cara bertempur. Kalau dulu kan begitu. Iya. Nggak cuma debat di TV, kalau sekarang kan cuma debat di TV. Iya, pertempurannya beda. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Wilujeng, Kaliseng Sabikolo. Kawan-kawan sekalian, jadi sekarang saya berada di rumah ini Mas Ilham. Jadi Mas Ilham ini teman SMA saya. Kebetulan kemarin kita jalan-jalan di sekitar Jawa Barat. Nah, setelah beberapa tempat kita jalan-jalan, saya mampir di rumahnya Mas Ilham. Beliaunya ini adalah salah satu penggemar dari pusaka ya, terutama keris, tombak, macam-macam lah. Nah, ini yang di sini hanya sebagian kecil dari koleksi beliau. Mumpung ketemu beliaunya ini, ya jadi kita mau bincang-bincang lah tentang pusaka. Ya, paling tidak ada pengalaman-pengalaman yang cukup berharga yang bisa kita petik dari informasi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ilham. Nah, apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mas? Lama nggak ketemu. Iya. Mau mampir-mampir di sini. Kita ngobrol-ngobrol dikit. Ini kayaknya koleksinya semakin banyak nih Mas. Ya, sebenarnya saya nggak pengen, tapi nambah sendiri nggak tahu gimana. Ya, jadi gini, biasanya pusaka itu akan menyesuaikan dengan yang orang yang akan diikuti. Jadi secara otomatis kadang-kadang akan bertambah itu koleksinya. Iya, susah ngeremnya tuh susah. Nah, ini kira-kira Mas Ilham mau nampilkan apa ini? Atau mau... Enggak, mungkin saya cerita dulu dari awal. Oh iya, oke. Apa sih pusaka itu, apa bedanya dengan di tempat pisau biasa? Sama-sama ini kan sama-sama benda dari logam. Jadi kenapa suka mengkoleksi benda-benda ini, pusaka ini? Karena ini tuh disebutnya secara umum sebagai tosanaji. Tosan itu besi, aji itu sesuatu yang berharga. Jadi dulu dari para nenek moyang kita itu memang sengaja membuat sesuatu benda yang terbuat dari metal, tetapi dia memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk-produk metal yang lainnya. Nah, kenapa dia lebih? Nah, dia begini, satu tosanaji seperti ini yang saya pegang misalnya ini adalah dari Jawa Barat, bisa disebut kujang. Nah, unsur utama dari tosanaji ini Mas Sigit ya. Jadi pertama adalah dia memiliki memang bentuk yang khusus. Jadi udah ada pakemnya, tapi pakem ini bisa berkembang. Jadi mungkin nanti empu yang modern atau seniman tosanaji baru bisa saja menemukan bentuk model yang baru. Ini seperti kalau di barat kita mengenal misalnya ada pisau bowie, itu standar pisau bowie seperti itu, sisi tajamnya di mana, panjangnya kira-kira seberapa, nanti ada skinner dan sebagainya. Kalau di Jepang kita mengenal ada pedang tachi seperti katana tapi panjang, kalau pendek jadi katana. Nah, itu sudah ada pakem-pakemnya. Aturannya, code-nya sudah ada. Tapi yang membedakan adalah yang spesifik adalah dia itu adalah dihasilkan dari suatu seni tempa. Jadi ini tidak dicor jadi seperti ini atau besi utuhan dipotong seperti ini, tapi dari suatu besi yang ditempa, kemudian dilipat sehingga mungkin nanti kita bisa lihat diperlihatkan nanti akan kelihatan di sini urat-uratnya. Nah, ini yang nanti membuat khas dari suatu tosanaji. Jadi nggak hanya berupa besi dipotong, kemudian jadi pisau gitu ya? Betul, tidak. Atau misalnya saya kan sekarang juga bisa impor, kan ada tuh kita bisa impor besi Damaskus gitu ya, sudah ada pamornya, terus ya udah saya mal bentuknya dengan kujang ini saya potong. Nah, itu bagi kami itu tidak termasuk sebagai tosanaji, karena proses pembentukannya ini harusnya tetap ditempa. Jadi kalau dari sisi teknik gitu ya, misalnya kebetulan saya dari background saya teknik, dengan ditempa ini maka di setiap belokan-belokan tajamnya ini tidak ada kekuatan yang berkurang. Jadi kalau saya punya takian begini, ini biasanya kekuatan dari suatu benda akan berkurang. Ini kan bentuknya begini ya. Kalau saya punya kertas, ini pasti di sini akan lebih mudah robek. Tapi kalau ditempa itu karena bentuknya mengikuti ini flowing begini. Karena biasanya ini posisi terlemah biasanya. Nah,
kalau dipotong. Tapi kalau ditempa dia tidak, karena dia bentuknya memang mengikuti alur ini. Jadi lebih meminimalkan. Gitu. Jadi kekuatannya lebih terjaga dan tentu pembuatannya lebih susah. Jadi itu. Nah, itu yang spesifik. Nah, nanti kebetulan pada beberapa produk Tosanaji atau bentuk Tosanaji ini ada yang dibuat dari berbagai macam logam, tidak hanya satu unsur logam saja, sehingga nanti menimbulkan pamor. Ini nggak begitu kelihatan. Contohnya ini contoh. Nah, ini kalau di Barat kita atau dari Eropa kita mengenal Bowie. Nah, ini kalau di Jawa ini karena memiliki bentuk yang hampir mirip seperti bulu bango, ada orang disebut ini sebagai lar bango. Jadi ini di sini tidak tajam, di sini tajam, dan ini tajam. Kayak golok gitu ya? Ya, mirip golok, tapi kan kalau golok itu biasanya tidak tajam semuanya yang di sisi sini ya. Sisinya ini pucuknya ada yang ya, ini setengah ini tajam nih. Oh iya, ini setengahnya itu. Ini tajam, ini tajam, ini full tajam. Nah, yang berbeda dengan yang tadi ini kita bisa lihat di sini. Ini mungkin nanti di kamera bisa diambil lebih detail. Ini kelihatan ada pamor yang besi yang berwarna-warni, hitam, keabu-abuan, putih. Nah, ini karena pada waktu proses nempanya dibuat dari beberapa lapis logam. Nah, ini berkembang di Nusantara, di Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, mungkin sampai ke Malaysia dan Filipina. Teknik ini berkembang. Tapi kalau bentuk ini hanya di Jawa ya, yang disebut populer ya, betul, ini populer di Jawa. Kalau ini tadi yang kujang populer di Jawa Barat. Betul. Di Jawa ciri khas gitu ya. Di Jawa ada tapi mirip sebutnya kudi ya. Kudi. Tapi tidak seperti itu. Ya, biasanya katanya kudi itu untuk alat pertanian. Awalnya begitu untuk tapi karena alat pertanian itu satu aktivitas yang menentukan kehidupan pada zaman itu ya, karena utamanya adalah untuk bertani, maka ya tetap dibuat yang ada beberapa senjata atau bukan senjata sebenarnya alat pertanian yang dibuat dengan serius sehingga dia menjadi Tosanaji juga. Salah kudi tadi. Karena berpamor juga ya. Betul. Ini juga ada contoh lagi yang lain. Ini sengaja saya kita tidak membahas dulu yang keris ya, karena nanti keris mungkin ada segmen yang lain. Ini juga bentuk-bentuk yang unik. Ini orang nyebutnya buntut mimi. Ini bentuknya segitiga ini. Ini apa termasuk jenis apa? Tombak atau? Ini bisa karena ini ada beberapa nih, ada yang pendek begini, ada juga saya menemukan yang cukup panjang. Saya pun ada juga yang segini. Jadi ini kalau kita lihat di sini penampangnya ini adalah hampir seperti segitiga. Nah. Tapi ini dari ditempa juga ya? Ditempa kelihatan ini. Kalau yang ngikuti Game of Thrones itu, nah itu ada senjatanya salah satunya salah satu tokohnya itu ada yang mirip seperti ini. Needle itu, tapi dia lebih kecil, tapi bentuknya begini, penampangnya tidak seperti pisau biasa, dia seperti ini. Nah, mungkin nanti kesempatan yang lain kita tunjukkan yang memang bentuknya cukup panjang, kira-kira sekian. Ini yang biasa dibawa. Terus terang kita juga sudah agak kehilangan apakah ini tumbak untuk pegangan begini saja. Kalau dari karakternya ini sebenarnya termasuk tumbak sebenarnya, alat tusuk bukan alat tidak untuk memotong atau ini termasuk. Tapi kan ada juga pedang yang sifatnya seperti menusuk. Iya. Tapi bukan kelasnya keris ini. Iya. Ini kelompok tumbak. Kemudian ada juga yang tumbak yang memang dibuat menjadi semacam, saya menggunakan istilah ya seperti ini. Ini sebenarnya tumbak, tapi sebagian senjata sikep. Tapi ini kelihatan pamornya ya daripada yang ini tadi ya. Betul. Dan tadi kan kelihatan hitam itu ya. Ini tidak menggunakan besi pamor. Kalau ini menggunakan besi pamor. Jadi kelihatan dari nanti motifnya akan terlihat dari ini. Nah, ini adalah seni pamor, ini adalah seni yang khas dimiliki oleh dari Nusantara. Kalau ini kan kayak hitam, artinya kalau yang ini putih, yang seperti ini sebenarnya perbedaan ininya, jenis logamnya. Betul. Atau gimana? Ya, ini pada waktu ditempa dia menggunakan logam dari besinya gitu. Kalau orang Jawa itu disebutnya wojo atau besinya. Kemudian ada semuanya besi ya. Jadi wojo itu ya besi. Pamor itu besi pamor. Padahal maksudnya logam-logam yang bukan besi. Besi dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam orang Jawa itu semua metal itu disebutnya besi. Besi. Kalau besi itu wojo misalnya, padahal tidak harus baja, tapi wojo atau nanti ada besi macam-macam. Nah, ini itu
mungkin dalam logam modern ini ya unsurnya banyak unsur-unsur nikel, krom dan sebagainya. Tapi kalau ini kok nggak kelihatan ya anunya? Nah, itu karena sudah cukup lama tidak dibersihkan. Jadi gitu ya? Teknik ini kan sebenarnya yang khusus di Jawa ini ada teknik yang namanya teknik marangi keris atau marangi pusaka. Jadi sebenarnya dia itu adalah proses untuk melindungi logam ini dari proses oksidasi. Jadi logam itu kan kalau pada dasarnya kalau dibersihkan itu warnanya kan putih. Besi itu juga putih, aluminium juga putih mengkilap. Kemudian karena bereaksi dengan oksigen menjadi teroksidasi, menjadi berkarat. Kalau nanti tidak merata jadi bintik-bintik begitu, merah-merah itu jelek. Dan itu kalau terus-terus merusak. Jadi dia dikenakan oksidator sehingga akan merata oksidasinya sehingga besi menjadi hitam. Nah, logam-logam yang tadi, yang besi-besi yang lain yang bukan besi, yang mungkin nikel dan sebagainya, itu akan tahan terhadap oksidasi sehingga menjadi warna yang putih ini, yang tampak putih, keabu-abuan, kadang-kadang ada agak kebiru-biruannya, tergantung pengotornya. Ya, berarti kalau yang kelihatan berkarat itu yang unsur besinya. Iya. Tapi kalau yang kayak ada nikel dan sebagainya itu nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan seperti karatnya gitu. Iya. Walaupun nanti kalau lama-lama disimpan karena pengaruh udara, karena kotoran yang menempel dari kayu, kadang-kadang ada yang menempel di sini, kadang-kadang dari keringatnya yang megang dan sebagainya. Makanya orang dulu kalau megang keris itu begini dia pakai kuku gini nih. Bukan karena sakral atau apa, tapi ya supaya keringatnya orang ini nggak ngenain ini sehingga tidak mempercepat bilahnya dari keris ini. Karena ini kan paling kering kan? Ya, kuku kan nggak ada apa-apanya, jadi begini, jadi gampang megangnya. Biasanya begitu. Ada adab-adab memegang keris dan sebagainya. Tapi ini kita overview aja. Nah, mungkin yang menarik di kemarin karena kita kebetulan di Jawa Barat ya, ini kebetulan Sunda. Saya ada satu yang saya agak khas, ini agak besar. Nah, ini juga jarang saya temukan. Saya sendiri juga jarang menemukan ini. Nah, mungkin saya pegang. Nah, ini termasuk kalau saya tetap masuk kelompok tumbak. Kalau dari bentuknya ini sebenarnya termasuk seperti kujang. Kalau orang menyebutnya ini kujang cangak. Cangak itu kalau di Jawa kebetulan sama itu. Cangak itu burung apa itu? Bango ya. Ini kan kayak burung bango begitu bentuknya. Nah, ada kepalanya, ada badannya ini. Ada kujang cangak, tapi yang spesifik ini adalah ukurannya cukup besar. Biasanya kujang cangak itu ukurannya segini-segini ini. Nah, tapi ini cukup besar. Nah, ini kalau kelihatan sekali kalau di sini serat, walaupun ini sudah lama sekali tidak pernah kita bersihkan, tapi serat-serat dari tempaannya masih sangat cukup masih kelihatan jelas. Nah, ini kalau kadang-kadang yang biasanya orang kalau mengoleksi benda begini selalu mempertanyakan, wah ini kira-kira dari era mana ya? Apakah ini baru ataukah lama? Nah, biasanya setiap era itu memiliki bentuk khas tersendiri. Nah, ini mungkin ya, tapi ini kadang-kadang namanya itu tangguh. Tangguh itu dalam bahasa Jawa menangguh. Menangguh itu kalau bahasa Indonesia itu memperkirakan. Jadi memang tidak ada ukuran yang pasti. Jadi mungkin Mas Sigit nanti menangguh ini bisa jadi beda, saya menangguh beda, orang beda, dan itu sah-sah saja. Asalkan ada alasannya gitu, bukan karena saya merasa kalau ini bukan untuk menipu gitu ya. Jadi menangguh itu karena dengan ini boleh-boleh saja berbeda. Nah, kalau ini ya mungkin ini era-era awal-awal Pajajaran sampai pertengahan Pajajaran dibuatnya gitu kira-kira. Bentuknya cukup unik, aura sebagai pusakanya cukup, maksudnya pusaka yang untuk pusaka itu orang Jawa kadang menyebutnya sebagai piandel juga. Piandel itu untuk mempertebal kepercayaan diri. Nah, karena kalau dulu kan zaman dulu itu segalanya diukur dengan keperkasaan gitu ya. Anda mau jadi wali kota ya harus berani ngalahin calon-calon wali kota lain dengan cara bertempur. Kalau dulu kan begitu. Nggak cuma debat di TV. Kalau sekarang kan cuma debat di TV. Pertempurannya beda. Jadi ya harus punya piandel yang cukup gitu. Kalau enggak ya belum lagi orang mungkin juga tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, juga menggunakan kekuatan-kekuatan yang non fisik. Nah, Mas Ilham, kalau kita lihat ya ini tadi kan ada percampuran semacam beberapa jenis logam ya. Nah, kalau mungkin dari aspek pengetahuan Mas Ilham dari aspek metalurgi lah ya gitu. Itu dulunya dalam model percampuran itu
itu seperti apa mereka sehingga ini bisa kayak menyatu gitu ya. Dan itu kayak menjadi bagian yang nggak terpisahkan satu sama lain. Dan tadi disampaikan kalau ada semacam tekuan, kalau itu yang paling sebetulnya ini kalau ini dari besi biasa saja dari satu jenis gitu ya. Ini yang paling lemah. Tapi kemudian ketika ini dicampurkan itu menjadi yang tidak bermasalah ya, artinya tidak menjadi titik lemahnya. Nah ini sebetulnya kalau dari sisi aspek pencampuran logamnya itu seperti apa sih? Jadi gini, kalau intinya biasanya orang kalau buat Tosanaji itu ada 3 kriteria besi. Pertama sebagai besinya sendiri, kemudian kadang-kadang itu ada intinya, ada intinya di dalamnya sini kadang-kadang ada intinya. Ini di permukaan, kemudian ada satu lagi yang besi pamor. Nah, orang dulu bagaimana cara membedakan besi itu? Karena kan pada tampaknya kadang-kadang sama-sama hitam saja. Jadi orang dulu itu menggunakan teknik ditintingi. Jadi dibenturkan. Jadi kalau ini mohon maaf, harusnya ini nggak boleh, tapi ini hanya mencontohkan aja. Ini kalau 2 besi benturkan begini kan bunyi pasti. Nah, gitu. Tapi kalau besi nanti itu akan bunyi dengungnya dan tingnya itu beda. Dia akan tahu. Oh, ini besi yang untuk kekuatannya gitu. Ini besi untuk pamornya. Jadi bisa-pisakan. Banyak benci, mereka bisa membuat banyak sekali pengklasifikasi besi. Itu ada besi misalnya besi mangangkang, ada lanang, wadon, ada besi yang diklasifikasikan laki-laki, maskulin gitu, ada yang feminin, ada macam-macam, banyak sekali. Nah, dari situ dia nanti akan dibuat tuh dengan cara bagaimana? Ditumpuk, dilapis. Jadi kayak bayangannya kalau kita punya misalnya saya punya besi ini pertama. Yang pertama adalah pertama saya untuk memperkuat itu ditempa. Ini besi dilapis begini, kemudian dipanaskan, terus ditempa. Dia setelah menyatu nanti dilipat jadi 2, jadi 4 lipatan, ditempa lagi. Kalau sudah cukup kuat, terbentuk nanti baru unsur pamornya dimasukkan. Si empunya itu sudah memperkirakan nanti saya akan membuat pamor seperti apa. Pamor sendiri itu mungkin yang ditemukan, yang sudah diidentifikasi itu mungkin ratusan jumlahnya. Mulai yang paling sederhana beras utah, ada pendaringan kebak, ada kayak seperti ini mirip dengan pamor, ini mirip-mirip dengan ada kalau nggak salah ini disebut lar gangsir. Jadi kalau kita gangsir itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Jangkrik itu kan kalau kita lihat kan kalau jangkrik yang laki-laki itu kan di bulunya itu kan ada ininya. Kayak seperti mozaik. Ya, supaya dia bisa ngerik. Kalau nggak ada itu nggak bisa ngerik dia. Kalau yang halus yang perempuan nggak ada. Kadang hanya kayak kotak-kotak persegi gitu. Kayak cuma kayak kecoa. Nggak bisa ngerik dia. Kalau yang ada polanya bisa ngerik. Nah, ini polanya ini mirip dengan polanya dari bulunya gangsir atau jangkrik tadi. Dibuat ini sengaja dibuat kalau seperti ini. Makanya nanti bagaimana cara melipatnya, berapa kali lipatannya itu dari yang apa dia tuju tadi itu. Nah, kemudian setelah dibentuk lipatannya sudah dapat, baru ditempa lagi untuk mendapatkan bentuk profilnya ini. Nah, berarti besi pamor itu istilahnya pemberian yang paling terakhir di antara. Oh, enggak terakhir juga. Tapi dia akan bentuk dulu kekuatan. Karena kan menentukan bentuk ininya, lipatannya ini. Jadi dia pada waktu lipatan tergantung pamor yang mau dia pakai gitu kan. Pada lipatan sekian baru pamor itu dimasukkan. Tapi pertama-tama jadi gini, orang dahulu kan mendapatkan besi itu tidak seperti sekarang ya. Besi dari industri kan udah bersih kan. Dulu paling dapat pasir besi dari Cilacap. Nah, itu kan pengotornya banyak sekali. Kalau dibuat langsung lemah dia, nggak kuat. Maka diwasuh dulu, ditempa berkali-kali sampai unsur karbonnya mencapai tahap tertentu, pengotor lainnya hilang. Nah, jadi cukup tinggi itu. Kalau kita bahas bisa nanti mungkin kalau tertarik itu kita bisa bahas khusus kira-kira bagaimana. Karena itu agak panjang kalau kita dengan ilmu metalurgi, dengan bahas dengan bersama-sama dengan bagaimana ilmu metalurgi itu banyak, dan di YouTube juga banyak rasanya itu. Cara-cara pembuatan keris mirip lah, keris, pedang, katana itu tekniknya mirip. Kalau biasanya pamor yang ditombak sama pamor yang di senjata seperti ada kujang, ada keris ini ada kemiripan atau mungkin ada ciri khas? Nah, gini. Kalau di keris itu biasanya pamornya itu lebih bervariasi. Macam-macam.
ditumbak ada tapi jarang. Pamor yang umum ditumbak itu biasanya kalau tumbak-tumbak besar ya seperti ini. Ini kan cuma seperti kalau orang ini seperti ilining wareh, air yang mengalir gitu aja ya. Kelihatan alur-alurnya begini aja. Hasil produksi tempa. Karena biasanya begini. Tumbak itu atau tombak itu biasanya kan dipakai untuk senjata. Oh iya. Jadi jarang dipamerkan. Nah, kalau keris itu kan sebagai pusaka dan sebagai ageman. Ageman itu bagian dari perhiasan. Jadi kadang dipamerkan. Wah, saya punya keris nih. Wah, kalau orang kelihatan, wah ini pamornya ini dan sebagainya sebagai keindahan. Dan juga sebenarnya itu sebagai doa juga nantinya. Doa pada waktu kenapa dia ingin punya keris itu. Jadi mirip kalau keris itu mirip kalau orang sekarang gadget lah ya. Gadget lah. Ini gadget itu kan juga untuk kadang-kadang selain kita pakai kan kita untuk ya istilahnya status sosial ya, sosial. Jadi kalau semakin bagus itu kan ya juga beda lagi. Nah, kalau biasanya tombak itu senjata taktis saja. Yang penting adalah kuat, kemudian ya fungsionalnya fungsional, gitu. Itu secara umum. Walaupun ada juga tombak-tombak yang dibuat untuk lebih kepada tidak dipakai sebagai pusaka, tidak untuk senjata tapi hanya sebagai pusaka saja. Saya kalau bedanya saya ya senjata tadi pusaka juga, tapi kadang-kadang masih dipakai untuk berperang, untuk ini. Tapi ada juga tombak yang hanya dipakai untuk di istana atau di rumah untuk sebagai bagian dari kelengkapan di rumah. Seperti itu. Jadi kebetulan kalau di Jawa Barat itu memang tidak berkembang. Menurut saya maksud saya begini. Seni pamornya itu tidak berkembang seperti di Jawa Timur. Jadi lebih kepada aspek fungsional pamornya itu. Jadi ini mirip kalau kita dulu kalau kita mengenal ya besi Damaskus yang terkenal itu dia menggunakan teknik lipatan juga, tetapi lebih kepada aspek fungsional. Kalau spesifik di Jawa dan Nusantara yang mengenal pamor itu lebih tidak hanya fungsional tapi juga aspek seni. Jadi dia menggambar dengan menggunakan campuran logam. Nah, itu. Nah, ini kalau kita lihat tadi yang disampaikan bahwa tumbak yang seperti cangak ini ya, burung bango ini juga nggak terlalu ada seperti yang tadi Mas Ilham tunjukkan yang itu kan ada perbedaan juga ya. Ini kan pamornya cukup jelas. Kalau ini kan memang tombak khas Jawa ya. Dan ini karena kecil biasanya ini sebagai sikep itu orang Jawa itu sikep itu dari apa ya? Sikep itu sebagai alat senjata yang dibawa dalam bentuk ringkas. Ringkas ya. Kalau ada apa-apa bisa dipakai gitu. Ya dalam kondisi darurat lah. Darurat. Artinya tanpa bermaksud untuk keperluan perang. Tidak. Mungkin tidak dibawa tapi untuk menjaga kemungkinan. Sebelum misalnya orang mau pergi ke satu tempat gitu ya, dia membawa ini sikep ini. Karena ini kalau dibandingkan keris, ini kekuatannya pasti lebih kuat karena ini lebih tebal, lebih untuk bergerak kecil, agility-nya itu lebih bagus ya kalau untuk kelincahan bela diri. Ini biasanya. Nah, karena kadang-kadang masih dipertunjukkan dan sebagainya, masih untuk dilihat orang. Orang ini tahu, dan kadang-kadang dulu keris itu sebagai tanda pengenal karena seperti halnya batik tidak mungkin orang itu membuat pola ini sama persis. Kan saya membuat pola yang sama-sama lar gangsir tapi saya nempa sekarang dengan nempa besok pasti berbeda bentuk ya. Jadi dengan melihat orang dulu kalau sudah terbiasa dengan menunjukkan kerisnya itu atau pusakanya itu orang langsung tahu, oh ini milik si A. Ini perwakilan dari si B gitu. Atau misalnya ada ciri khas pamor tadi ya. Misalnya saya misalnya Mas Sigit ini mewakili saya untuk satu pertemuan. Saya berikan salah satu pusaka saya. Nanti kalau ditanya di sana, saya mewakili Mas Ilham gitu. Oh, apa buktinya? Dia bisa menunjukkan ini keris beliau. Dilihat nanti sama yang ngerti. Oh ya ini benar kerisnya beliau. Silahkan bisa datang ke pertemuan. Jadi begitu. Jadi itu jadi ini sangat personal keris itu dulu. Makanya dulu sebenarnya orang dulu tuh kerisnya nggak banyak-banyak. Orang sekarang aja kerisnya banyak. Jadi karena kalau banyak jadi nggak personal lagi nanti. Jadi ada ciri khas gitu ya. Betul. Jadi langsung orang tahu. Ini kerisnya ini. Termasuk kalau misalnya nanti ini sebagai sikap gitu ya. Suatu saat saya bertemu orang, saya tunjukkan ini, dia langsung tahu, oh ini kerisnya atau pusakanya dari keluarga ini.
kalau saya berurusan dengan keluarga itu bahaya. Nah, biasanya kita menghindar saja gitu. Bisa untuk begitu. Ya kalau kita tahu juga bahwa misalnya dari Trah Diponegoro atau orang-orang dekat Diponegoro itu ada ciri khas. Betul. Misalnya keris lok 3 itu ya. Yang seperti itu, jangkung yang seperti itu. Ya. Ini ada, ini berarti ini pasti kelompoknya pasukan itu dan sebagainya. Ya. Wah, ini sebagai pengetahuan kita terhadap keris luar biasa nih, banyak sekali nih ya yang kita bahas ini ya. Jadi memang perkembangan keris sebagaimana itu bagian daripada sebetulnya hampir semua bangsa mempunyai ciri khas persenjataan ya. Jadi untuk masyarakat Nusantara itu juga penuh dengan berbagai macam senjata ini. Termasuk ini kebetulan kita masih dalam lingkup Jawa ya. Jadi kita tadi bahas yang ada di Jawa bagian timur dan bagian tengah dan Jawa Barat. Nah, tadi kita belajar tentang bagaimana sebenarnya teknik pusaka itu sendiri dibuat, berbagai jenis dan lain sebagainya. Nah, belum nanti kalau kita bicara tentang masalah power esoterisnya ya, secara lebih dalam itu pasti banyak lagi karena itu menyangkut metafisis dan kemudian kapasitas empu yang membuatnya. Nah, sebenarnya sama itu dengan sekarang. Kalau saya punya misalnya sini, saya punya handphone ini ya, iPhone gitu ya. Kan ini baru fisiknya aja iPhone, tapi nanti kan saya bisa install software tertentu di sini. Kan saya bisa kalau saya seorang trader misalnya gitu yang main saham ya saya akan install untuk peralatan untuk di sini software untuk trading saham. Kalau saya orang misalnya suka seni gitu ya, saya akan ada foto editing dan sebagainya, saya pasangkan di iPhone saya ini. Nah, begitu juga dengan orang dahulu juga begitu. Tadi kan saya bilang bahwa pusaka itu mirip gadget. Jadi ya ini sebenarnya tidak terlalu mistis, sebenarnya itu hal yang biasa saja. Karena dia waktu itu orang itu tidak ada yang lain dengan energi itu, tidak ada yang lain, tidak ada sarana yang lain. Jadi ya akses energi itu lebih mudah. Nah, energi itulah yang bisa dia program untuk keperluan dia. Iya, dan memang itu kan seperti menyokong dari situasi seorang ya. Betul. Ya, dari dimaksud begitu dan itu bagian daripada doa sebetulnya yang diharapkan dari pembuatan pusaka. Misalnya kalau seseorang itu mungkin dia nggak terlalu berwibawa misalnya seperti itu. Nah, kemudian kan ternyata dia ada kan untuk jadi pimpinan misalnya seperti itu. Nah, itu dengan membawa sebuah pusaka misalnya itu dan kemudian di situ sudah dikasih sugesti atau didoakan beraurakan kewibawaan misalnya seperti itu atau kewibawaan. Nah, itu bisa membantu atau mendorong nilai dari intrinsik dari seseorang tersebut ya, sehingga dia lebih berwibawa, sehingga pada saat jadi pimpinan dia lebih bisa mengendalikan orang-orang yang ada lebih mudah karena dia percaya diri, maka potensinya akan keluar. Iya, seperti itu. Dia udah nggak pede ya, potensinya nggak akan muncul. Kalau kita selain dari innernya dia sendiri jadi ini si alat tadi ini adalah alat untuk membantu dia mengeluarkan kemampuannya dia. Seperti ya tadi ceritanya handphone, kalau saya dikasih handphone dengan kapasitas software untuk foto editing misalnya. Tapi kalau saya nggak pernah foto editing sama sekali ya nggak berfungsi maksimal. Saya harus bisa mempelajari itu juga. Saya tombak ini diberi kemampuan yang didoakan dengan orang yang sangat, jadi saya menjadi orang yang sangat sakti, pintar berperang. Tapi saya nggak pernah belajar bela diri. Ya bisa kalah dengan orang yang biasa saja yang pintar bela diri gitu. Jadi ini itu logikanya sebenarnya. Ya tentunya ini masih banyak yang cukup menarik ya, yang dari bisa kita ulas ya dari pusaka-pusaka, terutama kalau kita mau nanti memperdalam misalnya kujang itu seperti apa dan lain sebagainya, dan mungkin sifat-sifatnya maupun jenis-jenisnya itu sangat luar biasa. Kasanah ini sangat luar biasa. Contohnya nih Mas, kujang ini walaupun sama ini berbeda ini. Betul. Ini lubangnya beda, panjangnya bentuknya berbeda. Ini ada lokasi lubangnya aja sudah beda. Terus ini lebih tebal, ini lebih ramping. Ini disengaja. Memang ada jenis begini, tidak sama. Seperti itu juga gitu, kan lebih beda. Jadi sangat detail dulu para leluhur kita dulu tuh membuat senjata. Harusnya ya kemampuan dalam detailnya harusnya yang kita warisi sampai sekarang. Yang sekarang kadang-kadang kita kurang gitu. Masih suka instan aja. Baik Mas Ilham ya, jadi saya pikir nanti di kesempatan lain kita akan bahas yang agak spesifik dari berbagai macam jenis senjata yang mungkin masih membahas di koleksinya Mas Ilham dulu lah gitu. Jadi mungkin nanti yang
para pemirsa ya tentunya. Pemirsa ya pengen apa boleh di komentar di situ nanti apa yang pengen detail, pengen tahu lebih dalam tentang si Kujang ataukah lebih dalam tentang tumbak ini ataukah beberapa koleksi keris gitu nanti di komen aja nanti kalau ada kesempatan insya Allah kita akan dengan senang hati kita akan bahas gitu ya. Apakah dari sisi eksoterisnya, dari sisi tampak luarnya, atau mungkin cerita pengalaman esoterisnya juga boleh juga. Nah, itu aja. Kita fleksibel. Ini sebagai pengalaman tentu ya, subjektivitas, jangan ditafsirkan yang macam-macam. Jadi nggak ada yang aneh-aneh sebenarnya di sini. Ya, saya kira seperti dulu Mas ya. Ini sudah banyak sekali. Terima kasih banget dengan apa yang sudah jenengan sampaikan kepada kawan-kawan sekalian lah. Jadi sangat-sangat membantu peningkatan pengetahuan khasanah tentang budaya kita, salah satu budaya kita lah ya, tentang pusaka dan sebagainya. Dan tadi mungkin nanti kita lihat kira-kira mana yang akan kita bahas secara lebih detail. Sementara seperti itu Mas Ilham. Terima kasih matur nuwun. Baik, kita cukupi dulu ya kali ini dengan Mas Ilham. Nanti lain kali kita akan ketemu lagi. Dan tentunya pasti banyak hal yang bisa kita ungkap dari pusaka-pusaka beliau ini yang sangat banyak sebetulnya. Ini hanya sebagian aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wilujeng Kaliseng Sambikolo.